Five News. Five News. High Five. Hai sahabat Kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa dirinya tidak lagi mendesak keanggotaan NATO untuk Ukraina. Masalah sensitif ini yang menjadi salah satu alasan Rusia menyerang Ukraina yang pro-Barat. Pada keanggotaan NATO, Zelensky mengatakan dirinya tak ingin menjadi presiden dari negara yang memohon sesuatu dengan berlutut. Sebelumnya, diketahui jika Rusia tak ingin negara Ukraina bergabung dengan NATO dan Rusia melihat perluasan NATO itu sebagai ancaman yang sama halnya dengan postur militer Sekutu Baru Barat. Dalam tanggapan lain, yang ditunjukkan untuk menenangkan Moskow, Zelensky mengatakan dia terbuka untuk berkompromi pada status dua wilayah pro-Rusia, Donetsk dan Luhansk. Zelensky sejak lama telah memahami bahwa NATO tidak siap untuk menerima Ukraina. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melakukan penahanan terhadap Doni Salmanan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option quotex. Atas perbuatannya, Doni Salmanan disangkakan pada pasal 27 ayat 2 dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian, dijerat juga dengan pasal 378 dan pasal 55 KUHP tentang penipuan dan atau pasal 3, pasal 5, dan pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Oleh karenanya, Doni Salmanan terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Utusan China mengatakan pada PBB bahwa pengiriman senjata ke Ukraina oleh Barat secara terus-menerus dalam jumlah besar dapat memperburuk perangnya dengan Rusia. Dengan operasi militer Presiden Rusia Vladimir Putin mendekati 2 minggu dan pasukannya di pinggiran Kyiv, Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya telah memasok puluhan ribu senjata mematikan. China sementara itu telah menyatakan kesiapan untuk menengahi antara Kyiv dan Moskow. Beijing mendesak kedua pemerintah mengadakan pembicaraan langsung. Akan tetapi, China dinilai masih belum berbuat banyak mengingat kedekatan hubungan Presiden China Xi Jinping dengan Putin dari Rusia. China menolak mengutuk kekerasan sambil mengambil pandangan Moskow tentang Amerika Serikat dan NATO sebagai penghasut konflik. Media pemerintah Suriah mengatakan serangan rudal Israel telah menewaskan 2 warga sipil dan meninggalkan kerusakan material di pinggiran ibu kota Damaskus. Israel melakukan serangan sekitar pukul 5 pagi pada Senin 7 Maret 2022 menghantam selatan Damaskus. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa rudal itu mengenai depo senjata dan amunisi yang dioperasikan oleh milisi yang didukung Iran di dekat Bandara Internasional Damaskus. Kelompok itu, yang bergantung pada jaringan sumber yang luas di dalam Suriah, mengatakan tidak dapat mengonfirmasi kematian warga sipil. Menurut SOHR, Israel telah melakukan serangan di Suriah setidaknya 7 kali sejak awal tahun. Sejumlah warga yang menjadi korban banjir menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebelumnya, 7 warga Pondok Jaya Pelamampang itu juga yang menggugat Anies ke PT UN soal banjir dari Kali Mampang. Sikap Anies yang melakukan banding atas putusan PT UN
dinilai tak berempati terhadap warga yang menggugatnya karena telah trauma dengan banjir. Anies digugat oleh 7 warga korban banjir Kalimampang. Para penggugat mempermasalahkan program pencegahan banjir. Gugatan itu diputus pada Selasa 15 Februari 2022 dan Majelis Hakim PT UN Jakarta mengabulkan sebagian dari gugatan para penggugat. Dalam putusannya, Majelis Hakim PT UN Jakarta mewajibkan Gubernur DKI untuk mengeruk Kalimampang secara tuntas. Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, jernih melihat dunia. 5 News, High Views, High Five.